Sisi katanya yang belum apa, yang belum bisa membaca, bahkan ayat sangat susah. Zaman sekarang itu lupa saya namanya ya, daerah Sukolangit lah. Jadi kalau misalnya mau kamar mandi, mereka jadi ditahan-tahan gitu. Kepala sekolahnya aja kalau misalnya mau ke kamar mandi itu harus bawa lagi drumnya, pakai becak ke sekolah itu, nggak ada air. Padahal daerahnya daerah arah Sukolangit. Nah, itulah pengalamannya. Tapi itu kan ada pengalaman seperti itu, ada yang diingat, ada yang apa ya? Jadi biarpun dulu diikutinya agak pahit, tapi itu jadi pengalaman yang manis kan. Artinya kalau dia lancar-lancar aja semua nggak aneh kita ingat. Tapi seperti tadi, ada yang sampai nanam padi, ada sampai ngangkat air dari mana untuk kamar mandi, itu kan bisa menjadi suatu pengalaman hidup nanti sama kalian. Nah, gimana? Tapi saya rasa kalau yang kalian sekarang ini daerahnya nggak sampai segitu parah, gitu ya, nggak segitu parah, sudah kalian lihat bagaimana, ya kan? Kalian jadi tinggal tunjukkan aja. Biarpun kalian misalnya dari keguruan atau dari Medikom dan D3, bukan jadi alasan saya tidak bisa memberikan yang terbaik. Nah, gitu ya. Mereka ada juga yang buat belajar dengan sistem game, komputer itu game, ya dengan sistem tapi belajar. Ada game-gamenya gitu mereka buat kan supaya mahasiswanya lebih tertarik. Banyaklah pengalaman-pengalaman yang angkatan pertama dulu. Padahal angkatan pertama itu mereka dulu masih kami juga belum tahu dulu gimana maksudnya kampus mengajar. Kami masih bingung karena itu baru yang pertama, ya kan? Tapi mereka bisa melewatinya dengan bagus, cara representasinya, cara ininya. Ada juga dari ini kan kalian pakai seragam, ya kan? Ada juga kemarin ada yang nggak pakai seragam karena pertama. Kenapa? Kemarin kami memang disuruh kumpul ya. Tapi kami nggak bayar, ya, karena sayang kali lah. Ya mungkin 150 berapa kemarin udah. 150.000 kan nggak apa-apa lah keluar deh. Pakai seragam kayak gini kan bagus. Foto. Jadi yang lain seragam, dia nggak seragam karena nggak kumpul uang kan. Sayang seperti itu. Ya kan apalagi kalau yang irreguler nanti berapa? Masuk pertama 1.200.000 ya. 1.200.000 per bulan. Per bulan. Kalau yang KIF 240.000 ya. 250.000. 250.000 kan membantu karena yang KIF kan nggak baru kuliah lagi kan, khusus yang non itu. Kalau yang non KIF itu 120.000. Kalian juga kemarin berapa? 500. 500. Iya. Berarti 2 kali bayar per bulan. 2 kali ya. Itu sangat membantu lah. Sebenarnya bukan uangnya, tapi kalian ada sertifikat kan, ada pengalaman melamar kerja kalian sudah pernah, atau ke sekolah pun nanti kalian sudah layak, sudah bisa, karena sudah ada pengalaman mengajar, gitu ya. Nanti sebelum lebih lanjut, ya nanti ada siapa dan duluan kalian bagi pengalaman. Atau Depa lain Depa. Ayo Depa. Kasih pengalaman berada 3. Yang 20 nggak ada. Yang 3 lagi di kampung mereka, Bang. Di kampung, Bang. Selamat pagi untuk kita semua. Pagi adik-adik itu, Bang. Ya, pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Abang Kantor Sirait, Bang Jonas, terkhususnya Bang Johannes yang telah membantu kami angkatan 3. Pengalaman saya selama di SD RK Katanya 4 kali yang Bang. angkatan 4. Pengalaman saya di SD RK Janjian Budi Murni lah dibilangnya, Budi Murni Katolik di Percusetuan banyak. Yang pertama bisa dekat dengan kepala sekolah, anak-anak didik, terkhususnya sama warga sekitar. Selama di sana banyak pengalaman kepada warga. Di situ diajari tentang gimana kita bisa menghargai orang, karena di daerah sana tidak menghargai karena nggak ada yang namanya yang lebih tua, lebih muda, sama setara ditaruh mereka. Dan di sana adik-adik umur 5 tahun memanggil kakaknya itu bukan dengan sebutan kakak, tapi kata kau gitu. Jadi di sana kami 4 orang dari Universitas Unimed, 3 Unimed, cuma saya dari Akademik Medikom.
Di situ kayak mereka perguruan. Aku bisa nggak, sanggup nggak untuk mengajari anak didik yang sebelumnya Abang Kamsos beritahu? Pasti kami bisa gitu. Jadi selama saya di sana, banyaklah dari warga di sana dan adik-adik kami di sana. Di sana dilatih, terkhususnya kepala sekolahnya, kami datang tepat waktu, jam 6.20 sudah hadir di sana untuk melakukan doa. Karena di sana Katolik, kan? Karena saya ngajarnya di Katolik, jam 6.20 udah stay di sekolah, jam 6.25 udah berdoa, jam 6.30 atau setengah 7 udah melakukan yang namanya olahraga bersama anak didik. Di sana terlalu ketat untuk melakukan hal-hal apapun itu. Kegiatan selama saya di kampus mengajar itu sudah terlaksanakan, tidak perlu banyak program yang kita buat, tapi tidak ada kita lakukan. Itu yang diberitahukan kepada DPR kami. Jadi kami melakukan program yaitu 3. Yang pertama itu pojok baca yang setiap Senin, Kamis, Jumat, Sabtu itu melakukan membaca di lapangan, baik di lapangan ataupun di samping aula gereja gitu. Kedua, les tambahan. Yang les tambahan itu ketika sudah pulang anak didik, kami membuat les tambahan dari jam 1 sampai jam 2. Karena di era janji Batugu, anak didik itu tidak paham akan angka, huruf, dan sebagainya. Jadi kami mengajari itulah dulu supaya mereka paham membaca gitu. Ketiga itu komputer. Komputer itu ya karena jurusan saya komputer, saya mengajari mereka apa itu, gimana cara memakai Excel sama Word gitu kan, dan menu-menu yang ada di bagian komputer gitu. Yang saya perlu ingatkan kepada teman-teman angkatan 5, tidak perlu kita egois, tidak perlu saya bisa sendiri, saya bisa melakukan hal ini sendiri, tidak. Itu butuh kerjasama. Kenapa dibilang satu tim? Ya kita itu kerjasama gitu. Karena itu ada satu ketua, itu dipilih satu ketua namanya koordinator. Kalau kita tidak kompak dengan koordinator, grup kita itu hancur gitu. Seperti saya tidak kompak lah sama koordinator. Kami 4, yang 3 orang ini tidak kompak sama satu koordinator. Kenapa? Karena dia mampu untuk melakukan segala kegiatan itu sendiri. Makanya kami berpikir kayak dialah yang mau melakukan segala sesuatu di kampus mengajar itu. Jadi bagi adik-adik, bagi teman-teman semua, satu itu kekompakan. Jangan egois. Kedua, cara tutur kata kita kepada adik-adik yang kita mau mengajar itu sopan lah. Jangan kita buat kayak kau diam ini itu, tidak. Karena dari situlah kita dinilai oleh kepala sekolah sama pamong. Pamong itu mama kita di sekolah itu. Ada masalah kita melapor sama pamong. Kalau pamong tidak mau turun tangan lagi atau tidak mau bicara lagi sama kita boleh langsung terjun sama DPL gitu. Kalau DPL tidak mau, ya mau gimana? Apa salah kita gitu? Yang terkhususnya paling dekat itu sama pamong lah. Keluh kesahnya selalu sama pamong, karena saya pribadi kayak gitu. Ini 2 minggu setelah kami mau keluar, ada kejadian sama saya. Saya minta kepada adik-adik yang di sana untuk memotong rambut. Terus sebulan saya memberitahu kepada adik itu, tidak dilaksanakan. Jadi seminggunya itu saya beritahu lagi,
tolong dipangkas, kan nggak wajar kalau anak sekolah itu rambutnya gondrong gitu kan, bisa gondrong tapi rapi gitu. Jadi saya potong, sudah diberitahu juga sama kepala sekolah gitu, saya sudah melapor juga ke kepala sekolah, ibu, suster, saya boleh tidak memotong rambut anak si ini karena sudah terlalu panjang, silahkan katanya gitu. Jadi saya potong, sesudah itu besoknya saya dijumpai sama orang tuanya. Saya tidak tahu bahwasan anak ini tidak bisa dipotong sembarangan, rambutnya tidak bisa dipotong sembarangan karena ada tahap lah dibilang gitu. Kalau mau dipotong itu katanya harus panggil tulangnya. Jadi ketika di situ down lah, dijumpai langsung terus di banyak warga ya kan. Terus cerita sama Pamung gini, kayaknya lega. Jadi kita tuh harus dekat lah sama Pamong, jangan kayak saya mampu sendiri kok, saya di sini kan dari kampus mengajar gini, enggak, tidak. Kita harus menghargai orang yang kita datangi itu. Terkhususnya di daerah Percut sana, di Janji Matogi itu masih make namanya dukun gitu. Jadi pertama kali ke sana orangnya serem kali, kayak siapa sih gitu, mau senyum buang muka gitu, sedih ya kalau kita senyum langsung buang muka, ya ampun gitu ya kan. Ada satu, saya ngekos di Janji Matogo, setelah saya ngekos ada satu orang tua yang bilang sama saya seperti ini, kamu di rumah saya aja, tidak usah ngekos di sana, karena di sana di rumah itu orangnya dibilang kayak memakai gitu kan, takut lah ya kan dibilang kayak gitu. Terus ngomong sama keluarga, orang tua, ya udah kalau misalnya dibilang nantulang gitu kan, yaudah kalau misalnya nantulang itu menerima kamu di rumah itu silahkan, katanya kayak gitu. Jadi saya di situ selama 4 bulan saya di rumah itu, saya seperti anak kandung, tidak membayar apa-apa, bahkan setiap bulan saya dapat uang, udah dapat uang dari kampus mengajar, dapat lagi dari mama angkat lah dibilang. Kenapa saya dapat itu? Karena saya mengajar anaknya 3 orang. 3 orang ini anaknya bersekolah di tempat saya. Jadi anak kedua sama anak yang terakhir itu dekat sama saya sampai sekarang. Saya libur selalu ke sana gitu. Jadi kayak betul udah dianggap seperti anak gitulah. Makanya kita kalau ke tempat yang baru, kita jangan ego, jangan sombong, jangan tercicilan dibilangnya. Tercicilan apa sih? Gitulah. Saya bisa kok gini kok gitu. Terus ramahlah kita kepada warga di tempat kita yang baru. Apa lagi? Kepada DPL. Tidak bolehlah kita yang namanya apa yang dibilang DPL itu tidak harus dibilang gini sila dikerjakan gitu. Nanti kalian disuruh DPL buat program apa program kalian, apa yang mau kalian laksanakan dengan jurusan kalian masing-masing gitu. Terus nanti DPL itu memberitahukan ada yang namanya itu kayak kegiatan harian kalian itu harus dikerjakan setiap harinya. Kalau kalian misalnya di situ ada 3 kegiatan. Yang pertama kegiatan harian, kegiatan mingguan, kegiatan tahunan. Akhir tugas kalian. Yang harian ini kalau bisa jangan ditunda-tunda. Karena apa? Karena kita nggak tahu apa semalamnya kegiatan jam segini karena diurut. Jam segini ngapain gitu. Terus kalau misalnya saya pribadi tidak pernah yang namanya revisi tugas mingguan dan tugas harian. Mungkin teman-teman saya ini sering, makanya mereka bilang, kamu kenapa nggak sering revisi gitu? Karena selalu komunikasi sama DPL-nya, gimana caranya yang bagus dan revisi gitu. Kalau kita revisi terus kan tertunda dan uang kita pun gak cair. Ya kan Bang? Kalau tidak mengerjakan itu, kegiatan itu, uang kan
tidak dikeluarkan, tidak dikeluarkan sama kampus mengajar gitu. Jadi selama di sana banyaklah pengalaman yang bahagia, yang sedih-sedihnya sedikit lah. Sedih-sedihnya itulah yang dimarahi orang tua, didatangi ke rumah gitu. Di situ orang tua angkat saya tidak ada orang tua angkat saya tidak di rumah kerja ya kan. Selama di sana, oh iya, yang kayak dibilang abang ini, angkatan pertama itu mereka melakukan yang namanya ikut berladang. Saya juga ikut berladang, menanam padi. Di sana di Janji Matogu itu rata-rata hasil pencarian mereka itu menanam padi dan membuat tikar. Jadi saya dan teman-teman 3 orang itu sering diajak untuk menanam padi, menjaga padi. Yang paling bahagianya itu rumah makan Cahaya Putri di Percut sana. Disitulah orang tua angkat saya membuka usaha rumah makan Cahaya Putri. Jadi saya manggil teman-teman saya untuk bermain di rumah makan Cahaya Putri. Kalau di sana saya sama teman-teman saya melayani lah, karena mereka buka usaha orang tua angkat saya. Jadi kalau ketika kami hari Sabtu jarang untuk balik ke rumah orang tua kami masing-masing. Bahkan dibilang orang tua kami, pulanglah sekali-sekali, kami udah rindu sama kalian gitu. Jadi karena kami bahagianya di tempat kami itu, kami jarang pulang ke rumah orang tua kami. Sekali jumpa mereka terkejut melihat kami. Kenapa? Karena kami hitam, gendut. Dulu aku nggak seperti ini, badan seperti kakak ini. Karena di sana terlalu happy gitu. Siapa sih kalau misalnya udah happy kan porsi badan kita kan mengembang gitu ya kan. Jadi di sana sangat bahagia lah. Lebih dekatlah kita sama warga. Kalau kita lebih dekat sama warga, kan mereka yang bisa, wow si anak ini gini, universitas ini gini. Bahkan dia bilang mereka, nanti kalau anakku udah tamat SMA, saya mau masukkan anak saya ke Medicom. 5 keluarga sudah bilang itu seperti sama saya. Kak, bisa nggak nanti anak saya masuk ke sini? Bisa. Kalau misalnya ada apa-apa, silakan nanti hubungi saya. Nomor handphone saya nanti saya beri sama ibu. Aku bilang gitu kan. Oke, terima kasih katanya gitu kan. Terus ternyata di Percut Setuan sana banyak kakak kelas kita dari Amik Medicom. Makanya saya pas mengajar sana, kenapa kamu tercapai di kampung-kampung ini dek katanya. Saya tidak tahu kak, sini. Saya bukan tercampur, saya terpilih. Enggak kan? Karena dia tercampur ada Jokowi bang. Terpilih. Kenapa katanya gitu? Saya sudah dari kampus Maja terpilih, bukan? Oh bukan kalian yang mengambil di mana kalian mau inginkan atau sudah diberitahu sama Bang kampus Rai kan? Tidak, aku berarti dari kampus mengajar. Ada sekitar 10 mantan mahasiswa dari Amik Medicom. Jadi kami di situ kayak buat setiap minggu pulang gereja buat kegiatan. Karena mereka juga Katolik kan, kita buat kegiatan di sana. Serasanya happy kali udah dapatnya di Katolik. Orang-orang sekitar juga itu agamanya Katolik gitu kan, dan orang-orang Kristen gitu. Pokoknya luar biasa lah. Tapi kalau untuk yang dibilang kakak-kakak angkatan 3, jangan, kalau kita tempat situ jangan namanya kita udah cantik apa segala macam, jangan langsung terpikat sama lelaki di sana. Tidak, kita harus mengapakan diri kita di sini mau ngapain gitu. Kita di sini mau ngapain, harus mampu kita untuk melaksanakan yang namanya mengajar gitu. Sekian dan terima kasih. Lanjut Kak Osya. Sadar. Kita sudah terutamakan ya sebenarnya itu terkenal banyak tawuran itu orang-orang mudanya. Siapa orang Percut sini? Ada. Memang ya, pokoknya daerah besar. Tapi yang pasti tadi gini ya. Kalau kita gini, pasti itu tentunya kita mendapatkan orang tepat. Jadi gak usah takut gitu ya. Kalau kita bagus-bagus pasti bagus-bagus juga. Ya daerah sana justru itulah tantangannya kan. Akhirnya bagus. Dia udah ke sana lagi kan. Tidak bayar lagi, dikasih lagi uang sama orang tuanya. Itu memang apa? Itu pasti rencana Tuhan gitu lah ya kan. Tidak bisa kita
apa sendiri kekuatan kita. Jadi artinya mau ke sana juga kalau niat kita semua yang bagus-bagus, pasti yang bagus kita dapatkan. Sama tadi dari Unimed ya, tiga-tiganya dari Medikom. Mungkin orang mengira ya kok bisa dari Medikom, ya mungkin gitu ya. Pasti ada juga pemikiran mereka kan dari kejuruan, tapi kalian tunjukkanlah bahwa kalian bisa. Banyak tadi pengalaman-pengalaman ya, apalagi seperti tadi, apalagi kalian kos yang ada anaknya memang masih sekolah yang perlu dituntun, yaitu itulah kesempatan mengajari, jangan malas ya. Kalau misalnya kalian bawa laptop, artinya ada laptop, dibawa aja ke sana. Nggak tahu nanti membantu ya, ada misalnya anaknya di situ yang perlu untuk diajari mengetik, kan bisa ya, mengetik lah, jadi supaya ada yang lebihnya. Oke, silakan ya. Sini. Hai, selamat pagi. Perkenalkan, nama kakak Elizabeth Sipahutar, kampus mengajar angkatan 4. Sebelumnya, kemarin kakak dapat di SMP Swasta Islam Azizin, Medan Perjuangan dekat Yamin. Oke, belakang ini Yamin ya. Kalau dibilang pengalaman kakak, dibilang ini agak sedih semua ya, gak ada yang senangnya. Senangnya ya kan ada. Ya senangnya cuma dapat duit itu aja pak. Lainnya Sedihnya gimana? sedih dramatis. Nah, biar kita lihat, mungkin sama dia sedih, tapi sama kita itu bukan sedih gitu, jadi pengalaman gitu ya. Oke, sebelum kalian mengajar nanti kan kalian kumpul dulu sama DPL kalian ya kan, cipika-cipika, kenalan dulu ya kan. Baru setelah itu, baru pertama kali datang ke sekolah itu tanggal 1 ya kan. Kalian disuruh observasi sekolah, keliling sekolah dulu kan. Terus setelah itu kalian buktikanlah kalian mau buat program apa untuk sekolah itu untuk bisa lebih maju lagi lah. Baru kalau untuk tim ya, maunya kakak ingatkan jangan egois lah, mementingkan diri sendiri. Oh yang kayak gini kan, oh untuk pojok baca, oh aku bisa ini, aku lebih baik dari orang itu. Jangan apa, nanti kalian dikucilkan, gak ada kawan. Kan kasihan kan? Iya, kasihan ya. Gak sanggup kalah bang ceritakan pengalaman. Udah. Pengalaman ini sebenarnya kalau dia kan karena di dekat sini, nggak perlu daerah-daerahnya, kita udah tahu belakang Yamin. Mungkin apa yang kamu lakukan di sana, mengajar itu aja, pengalaman mengajar, pengalaman itu aja, nggak usah yang lain-lain, nanti kamu nangis pingsan tuh. Mengajarnya di mana, apa kamu kerjakan itu aja. Tadi kan pengalaman apa udah ada, nah, mengajarnya aja. Oh ya, yang untuk mengajar ya khususnya untuk anak SMP ya kan lagi masa-masa pubernya itu kan. Jadi kita harus lembut-lembut gitu. Adek, kenapa nggak ngerjain tugas adek? Harus gitu. Nggak, kenapa kamu nggak ngerjain tugas? Keluar. Nggak boleh kayak gitu. Jadi harus lembut-lembut. Orang itu kalau digituin malah nggak dengerin kita bicara gitu. Dianggap angin gitu. Oh terserah kamu bicara apa, nggak bakalan dengerin. Itulah untuk anak SMP. Terus lebih sering buat lelucon sih, lucu-lucuan gitu sebelum belajar, buat game supaya apa? Oh iya, hidup suasananya. Kayak di sekolah apa kan? Bayangkan kelas 3 SMP cewek nggak tahu baca, kan udah pusing kami. Tapi kami 4 orang nih kan. Satu dari USU, dari Unimed 1, dari Universitas Tarim Mutiara. Nah, abang-abang yang dari Unimed kan gantengnya luar biasa. Padahal kita sama adik-adik yang kelas 3 SMP tadi yang cewek yang nggak tahu membaca itu kan, kami ajarin dia nggak mau dengerinnya. Tibalah sama abang yang ganteng itu kan, mau dia kecentilan. Iya, memang gitu. Kau bilang tadi sedih. Malah jadi sedih karena direbut dari nenek itu. Karena kakak pernah ini ya, karena kami berdua sama yang abang yang senior yang di USU kan kami tepat waktu selalu datang kan sekolah. Sebelum jam 7 kami udah datang ke sekolah untuk bariskan siswanya berdoa sebelum masuk kelas. Jadi kan orang itu kan keseringan terlambat, datang jam 9. Jadi kami yang dimarahi guru-gurunya, apalagi pamongnya kan. Enggak, kawan kami pak. Yang lain. Iya katanya. Kenapa kawan kalian itu kok terlambat aja? Kata Niki. Jadi sama kami sasarannya. Jadi pernah lah kakak bilang kayak gini sama kawan kakak kan. Oh karena kawan kakak yang muslim ini spesial kali sama DPL-nya. Namanya aja pakai love sampai kakak bilang kayak gini. Oh kau ada hubungan apa sama DPL?
kok apa kali kalian ya, pasti ada hubungan gelap kalian kan. Itu kakak bilang langsung sama dia kan. Jadi berantemlah kami kan, dikumpulkanlah di sekolah. Oh, kumpullah kami 4 di sekolah, bicarainlah masalah kami. Ya kami bilanglah semua unek-unek kami kan sama dia. Terus akhirnya baikkan lah kan bang, tapi nilai akhirku rendah karena Oke, jadi yang pasti gini. Oke dulu, Gak usah nangis, Rin, gak usah nangis. artinya kan pelajaran yang kalian dapat bagus juga. Jadi pelajarannya memang yang saya lihat ya udah, kalian kan memang kerjasama di situ, ada dari perguruan tinggi perguruan. Tapi kalau memang mereka yang terlambat jangan pula jadi kita ikut-ikut ya. Kemudian sama DPL-nya tadi ya, DPL-nya dari mana? iya dari DPL-nya dari Dosen unsur, mana? oh dosen unsur teknik elektro, Dan elektro ya. Pak Beni. Karena DPL kalian juga nanti bukan dari kampus Medikom. Dari kampus Medikom memang ada DPL, tapi bukan kalian ke kampus ke ada juga. Oh, kalian siapa? Bu Epi. Sastra. Bu Siapa Epi. DPL-mu? Bu Epi. Kabak sastra ini Bu Epi. Sama Bu Ben ada. Gak ada belum. Lebih enak lagi, udah satu kampus ya kan? Udah enak kali nanti kalian diarahkan gini-gini. Kalau misalnya di luar kampus, ya carilah kedekatan dalam hal ya yang pertama tunjukkan dulu kinerja kalian. Ya seharusnya kalian apa yang kalian lakukan kalian kerjakan aja. Setelah itu nanti kalau misalnya ada sesuatu hal yang memang kalian sudah maksimal lah mengerjakan. Kemudian dari DPL-nya kurang maksimal. Tapi saya rasa ke DPL-nya juga itu kan ada nanti perlu juga laporan-laporan kan. Ada. Sampai siapa itulah. Kalian kan bisa menilai juga. Ya yang pasti tunjukkan aja kinerja. Kita lanjut. Terus kalian kalau mau buat program gak usah lah terlalu banyak, 1 atau 2 aja lah, gak usah terlalu Mulu gitu Iya. tidak tercapai ya. iya gitu. Kebanyakan gitu sih yang saya kakak perhatikan ya, terlalu banyak programnya tapi nggak ada yang ini. Kayak program kami ada 3, tapi semuanya masih sebagian Program karena apa aja? oh pojok baca, terus kulpa kutip 5 sampah karena sekolahnya jorok kan pak, jadi setiap pagi sebelum masuk kelas harus ngutip sampah dulu. Lagi? Oke, jadi program ya. Nantilah kita pikirkan program apa kira-kira. Terus kalau untuk laporan ya kayak dosen kami bilangnya oh harus tepat waktu lah, ngumpul laporannya harus jam 4 sore, nggak boleh setelah jam 4 sore nggak diperiksa lagi laporan kami itu. Jadi nggak boleh lewat jam 4 sore telat ngumpul laporan. Itu aja. Oke, berarti laporan ya. Itu kan 1. Artinya kalau misalnya jam 4 dibilang selesai, sebelum jam 4 kan udah selesai. Jangan pula nanti jadi penilaiannya rendah sama kerjanya. Pokoknya gini, aku Medikom terkenal dengan ciri pelajaran harus lebih cepat, lebih disiplin, lebih tepat waktu, itu aja. Itu yang harus dalam pikiran kita. Makanya perlu ada pembekalan ini ya. Terus kalau untuk laporan kan, kalau bisa narasinya jangan sama, terutama nih untuk cowok-cowok kan, minta sama kawan ceweknya, bagilah laporanmu, tinggal salin kan, itu nggak boleh. Memang disetujui apanya DPL-nya, tapi nanti dari pusat akan nampak, oh laporannya itu narasinya sama. Jadi nanti Di plagiat juga ya. nanti tiba-tiba revisi, uang nggak cair, gitu. Uang nggak cair. Iya. Itu pengalaman kan, nggak tahu ya. Artinya berarti buat dengan bahasa sendiri itu dia. Boleh sama tujuannya, tapi bahasanya agak dibedakan. Karena kan sekarang untuk plagiat ini gampang kali dicek plagiarisme. Iya, kebanyakan cowok sih gitu kan pak. Bagilah karena malas ngerjain laporan kan. Bagilah laporanmu, tinggal salin, tinggal ganti NIM, tinggal ganti nama. Itu nggak boleh sekali. Ya, begitu saja sih pak. Oke, tepuk tangan. Jangan nangis. Jadi gini kan, kalau kita buat ini mungkin kalian nggak tahu apa yang harus dikerjakan. Tadi masalah laporan, cuma masalah program kan. Kalau dari Medikom sih sebenarnya banyak yang mau abang bilang program ini program, tapi kita kan gabung dengan kampus lain, ya kan? Dan pula kita memaksakan kehendak seperti ini, banyak dari kampus lain nggak terima pula, padahal dari kita. Tapi dimanapun harus ada lah, misalnya usul kalian kan, seperti tadi, masa SMP nggak bisa baca? Iya, memang nggak bisa baca pak. Oh sekolahnya ditinggalin gitu, kurang tenaga Itulah, kerja. maka sebenarnya
Jadi kalian tahu sekolah yang kalian jumpai ini, biarpun di Medan, ini memang yang benar-benar sekolahnya di bawah standar gitu dia. Iya, iya, antara yang di bawah standar lah sekolah ini. Biarpun kemarin ada juga ini depan di samping pajak sore. Ya karena pertama dari situ, padahal itu di pusat kota kan sebenarnya kan kota Medan, tapi dia tertinggal gitu dalam hal pendidikan. Jadi yang kalian masuk itu gitu sekolah itu. Nah, berarti seperti tadi akan banyak nanti situ siswa-siswa mungkin yang belum bisa membaca. Iya kan? Pasti. Jadi bagaimana salah satu programnya? Mungkin kalian buat kelas khusus, kelas tambahan seperti yang kemarin yang mau bilang itu ada. Setelah pulang sekolah mereka ambil waktu 1 jam khusus mereka lihat siapa siswa yang harus benar-benar mau diperhatikan lebih. Nggak apa-apa program itu kalian buat. Saya tambahlah misalnya pulang jam 12, udah jam 12 sampai jam 1 khusus berapa orang nanti untuk mengajari mereka. Biar ada perubahan, biar nampak kalau kalian ke situ, biar ada hasilnya, ada program kampus mengajar. Tahu pula dari Medikom kan, misalnya anak saya jadi makin semangat mengajar, belajar, udah bisa membaca. Nah itu gimana lah, kalau nggak ada nanti program itu diusulkan, boleh kan kalian tim, berarti ada nanti harus ada usulan masing-masing, itulah salah satu kalian usulkan. Ya kan, kita buat gimana membudayakan intinya supaya bisa membaca, mengajari mereka membaca dan menulis. Kalian kasih waktu, gitu kan. Akan ada aja nanti yang kalau kalian misalnya sok-sokan gitu ya, nggak usah, kalau memang satu hal yang positif yang mau kalian usulkan aja gitu. Ya kan? Jadi kalian dipercaya pemerintah mencerdaskan kehidupan bangsa itu. Karena kenapa ada kampus mengajar ini? Ya membantu membantu masyarakat supaya semua bisa, misalnya yang kurang bisa membaca jadi bisa membaca. Itulah tugas kalian. Kan banyak kalian yang kemarin ikut tapi banyak yang gagal. Berarti kalian sudah yang terseleksi, yang benar-benar terseleksi, yang memang kalian memang layak untuk ini. Jadi layak untuk ini harus kalian tunjukkan ada sesuatu perubahan yang untuk di sekolah di mana kalian ditempatkan. Kan seperti tadi memang saya pernah itu ya, pas itu di belakang kampus kita dulu dia sekolahnya kan. Memang agak sama gurunya pun kurang dihargai gitu. Ya, tapi itu bukan berarti kita lebih guru dari guru gitu kan. Misalnya gurunya hanya memarahi, kita bawa rotan. Contoh, kan udah lebih dari gurunya gitu ya. Pendekatan sekarang kalau yang siswa-siswi ini kalau kasar makin kasar, tapi kita lakukan aja pendekatan bagaimana. Kita tahu dulu ya seperti apa sebenarnya yang disukai. Beda kalau kalian kan harus ini kan namanya udah dewasa, udah mengarahkannya juga udah tahu yang mana yang boleh dapat, mana yang tidak. Kalau misalnya SMP ke bawah ini mungkin masih sesuka hatinya, tapi kita harus belajar juga kira-kira apalah kita buat supaya mereka ada perubahan. Mungkin tadi dengan adanya seperti ada laptop, coba kita bermain kata-kata dari misalnya ada cari kalian programkan, misalnya program matematik lah contoh. Kan banyak itu game-game kan matematik gitu ya, yang gampang-gampang lah kan bisa. Jadi latihan atau ada dibuat misalnya bernyanyi dulu sebelum mulai pelajaran. Kalau Medikom dulu dia ada namanya song program, kalian belum ada itu yang abang kakak kalian lah. Jadi setiap ini kan belajar 3 les. Nanti di awal-awal pas pertengahan mungkin Bang Johannes masih sempat nulis song program ya. Jadi pertengahan perkuliahan itu udah datanglah ke start bahwa ini speaker kita dikasih lagunya sama dari fotokopi lagunya. Jadi lagunya gini, misalnya lagu bahasa Inggris apa sekarang? Kita belajar bahasa Inggris juga. Apa sekarang lagu bahasa Inggris? Misalnya yang paling terkenal contoh Easy on Me gitu kan. Nanti dibuat teksnya ada yang kosong. Kata-katanya, titik-titik. Jadi kalian dengarkan dulu satu lagu itu, baru ini kalian tulis. Misalnya ada 10 dibuat yang kosong kata-kata dari lagu itu, tapi diputar dulu lagunya, nomor 1 ini, nomor 2 ini. Baru nanti dicek dulu, coba kita periksa siapa menang, nomor 1 apa katanya, ini. Kalian ceklah kemampuan bahasa Inggrisnya. Setelah udah benar semua nanti udah bagus, baru nyanyi bersama. Gitu dulu. Mungkin nanti ke depan akan kita aktifkan ini ya. Jadi yang di tengah pelajaran tentu pada song program jadi press kembali. Bisa juga ini kalian buat, iya kan? Nah, tapi yang bahasa Inggris memang gitu ya. Karena kalau bahasa Indonesia kan gampang aja.
tanpa kita dengar pun udah bisa kita menyambung kata dengan bahasa Inggris kan lagu-lagu yang ada sekarang gua kira-kira 10 isiannya. Nah, mungkin itu cocok untuk SMP atau SMA ya. Nah, kalau kita dulu ada, itu kan salah satu program untuk meningkatkan apa? Semakin semangat, jadi gak ada lagi yang ngantuk. Ya, ke depan lah nanti akan kita buat lagi. Mungkin nanti gak perlu pakai kertas, akan dikirim ke handphone. Coba nomor 1, dengarkan lagu apa? Nomor 1, tinggal diketik gitu ya. Nah, itu kan program-program yang bagus. Apalah yang bisa membuat ada perubahan di sekolah? Mungkin guru gak memikirkan, teman kalian gak memikirkan, tapi setelah kalian datang kalian bisa. Ya, atau boleh deh ini misalnya SMP, kalau SD kan agak susah ya. Siapa di SMP tadi? Nah, sana cerita pelajar itu aja kalian bacakan di awal agar mereka tahu juga ya. Nah, misalnya bangga berdisiplin gitu ya, tanggung jawab kan itu bagus. Itu kan singkat-singkat katakannya, bolehlah itu nanti kalian terapkan di situ salah satunya. Tapi itu aja cerita pelajar, pelajarannya udah terlalu panjang nanti mereka namanya pernah SMP kan suka bosan. Apa lagi yang bisa? Kelas tadi, kelompok belajar, langsung kalian buat data-datanya. Misalnya masuk ke kelas 11 atau kelas misalnya SD, masuk kelas 4, ada beberapa orang yang tidak bisa membaca, udah kalian tulis, kalian buat catatan siapa yang tidak bisa membaca, baru kalian tawarkan nanti kita buat kelas belajar setelah ini. Pasti saya rasa orang tuanya juga, tapi ada juga memang orang tua kalau kemarin yang di sekolah itu nggak dikasih orang tuanya, ya kan, karena apa, mau kerja, mau ini, mau ke ladang gitu ya, banyaklah tantangan. Tapi kalian coba aja, saya rasa untuk orang tua pada umumnya, kalau untuk pendidikan anak itu pasti dikasih, tinggal program kalian, gitu ya. Oke, silakan lanjut. Selamat pagi semuanya. Terima kasih kepada Direktur Ami Medikom, Konsumsiarit STMkom, Bang Jonas Franky Rudianto, Panggabean STMkom, dan Bang Yohanes karena telah memberikan saya kesempatan untuk hadir pada pagi hari yang berbahagia ini, serta teman-teman yang hadir di sini sekalian. Perkenalkan, nama saya Ilma Batubara dari KA20B. Saya alumni Kampus Mengajar Angkatan 4, penempatan di SMP Swasta Islamiyah, Di mana itu? Kecamatan Medan Tengah, di daerah Pancing. Lagi pulang semua ya. Ketika masa penugasan kami, hal-hal yang kami lakukan ini, kami membuat terlebih dahulu daftar-daftar materi pelajaran yang berkaitan dengan literasi, numerasi, dan ya itu aja, literasi dan numerasi. Yang kami pilih itu materi bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPA, matematika, dan bahasa Indonesia. Dan saya memilih menjadi mitra guru pada pelajaran bahasa Indonesia. Dan program-program yang kami jalankan ada program jangka pendek dan jangka panjang. Program jangka panjang yang kami laksanakan itu salah satunya membuat perpustakaan, karena di sekolah tidak ada fasilitas perpustakaan. Kemudian membuat madi dan membuat program gerakan belajar membaca bersama, karena di sekolah kami lebih kurang 15 siswanya tidak pandai membaca. Dan program gerakan belajar membaca ini kami laksanakan setiap hari Sabtu, karena di hari Sabtu tidak ada kegiatan pembelajaran. Program jangka pendeknya kami lebih ke, karena kami totalnya 6 orang dan masing-masing masuk kelas masing-masing di mata pelajaran yang kami pilih masing-masing, jadi kami menjalankan programnya masing-masing sesuai bidang studi kami.
Seperti contohnya saya bahasa Indonesia, saya membuat diskusi berkelompok kepada siswa agar mereka lebih cermat dalam berpikir terhadap materi pembelajaran yang saya sampaikan, dan saya lebih sering menunjuk satu persatu kepada mereka terhadap apa yang saya jelaskan dengan latihan-latihan soal. Kemudian kami juga membuat mading bersama. Pada pelajaran bahasa Inggris kami membuat alat peraga. Itu terkesan menarik bagi siswa-siswa kami yang memiliki kendala membaca atau memiliki kendala dalam pelafalan bahasa Inggris. Kami membuat alat peraga berupa jam buatan pada materi What Time Is It. Kemudian pada pelajaran IPA kami membuat sabun buatan Sunlight. Dan pada pelajaran matematika kami membuat perkalian, cara cepat perkalian menggunakan tangan. Dan kami juga menawarkan diri kepada guru bidang studi lainnya agar ikut berpartisipasi dalam materi pembelajaran, agar kami bisa menjalankan program-program ketika pembelajaran tentang praktek-praktek. Seperti kami juga ikut pada pelajaran SBK, yaitu dengan cara memasak kacang, membuat kue kacang. Terus program yang paling menarik ini menurut kami salah satunya membuat perpustakaan dan membuat bendera mengenal bendera dunia di negara-negara dunia. Jadi kami membuat print bendera-bendera di dunia seluruhnya, terus kami tempelkan di dalam kardus agar dia lebih merekat. Kemudian kami tempelkan di papan tulis. Jadi di situ saya bisa melihat bahwasannya siswa-siswa kami memiliki pengetahuan umum yang cukup menarik di bidang bendera-bendera negara, khususnya pada materi pelajaran IPS tentang ASEAN mengenai benua-benua. Dan yang menarik lainnya itu kami ada kegiatan study tour dari sekolah. Kegiatan study tour ini sekolah yang mengajak kami turut serta bersama siswa ke Park Zoo, kebun binatang di Jamin Ginting. Di situ siswa-siswa kami bisa belajar di luar lingkungan kelas, mengenal beraneka ragam hewan-hewan serta klasifikasinya yang berhubungan dengan materi numerasi pada pelajaran IPA. Kami juga membantu siswa-siswa kami dalam melaksanakan olimpiade pada program LCCO Literasia, yang pada materi tersebut mencakup materi matematika, IPA, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Dan kami sangat senang karena kehadiran kami memiliki dampak baik bagi sekolah, karena sebelumnya sekolah kami sangat belum pernah juga dalam beberapa tahun terakhir mengikuti rangkaian perlombaan khusus siswa. Karena kehadiran kami, siswa-siswa kami yang ikut terpilih 3 orang, dan yang menjuara itu ada 2 orang dengan ranking 2 dan ranking 5. Kami juga membantu
guru olahraga dalam membuat ruangan olahraga yang tidak terpakai, dari meja yang tidak terpakai menjadi meja tenis yang digunakan untuk siswa ketika jam istirahat sekolah. Jadi kami membuat tambahan 2 fasilitas sekolah. Itu pertama perpustakaan dan membuat mading. Begitulah kira-kira program yang kami laksanakan. Lebih ke banyak spontanitas daripada membuat pemikiran yang lebih banyak. Terus kami lebih banyak saling berdiskusi juga satu sama lain. Dalam hal administrasi kami lebih ke membantu menyusun perpustakaan, membuat absensi, daftar nilai, membantu guru membuat soal-soal ujian, dan memberikan penilaian kepada siswa. Oke, ya. Kendala selama saya melaksanakan program ini yaitu pada kegiatan yang ditentukan oleh kampus mengajar seperti AKM kelas. AKM kelas ini sangat susah bagi kami karena walaupun ada panduannya, ada beberapa kendala yang sulit dijelaskan ketika berada di hadapan komputer kami. Karena terkendala pada AKM kelas, saya bersama teman-teman menghubungi koordinator dari pusat ketika pelaksanaan pembekalan. Salah satunya Kak Fauzan dalam hal membimbing kami, dan dia sangat baik ketika Kalian Fauzan namanya? Iya. Dari Tunas Bangsa? Dari siapa? Kak Fauzan dari pusat, koordinator pusat. Jadi dia membantu kami dan ikut Zoom meeting bersama kami. Kendala lainnya, tidak ada kendala lainnya ketika kami menjalankan program karena kami berkoordinasi baik dengan guru pamong kami serta mitra guru kami masing-masing. Kemudian Ya. sekian program-program dari yang saya sampaikan, semoga bisa membantu adik-adik sekalian yang mengalami kendala ketika membutuhkan ide-ide selama menjalankan penugasan. Terima kasih atas kesempatannya, Bang. Oke, terima kasih. Ya, jadi program-program itu kan sangat perlu. Jadi abang teringat juga tadi, pasti kalian adik pernah semua melihat TikTok ya. Jadi ada juga di sekolah itu TikTok seperti ini, pas mau pulang siswanya dikasih games, misalnya nama-nama pahlawan gitu ya. Oke, udah apalah di pintu kan nama-nama pahlawan yang pertama, misalnya benar, udah pulang. Kalau nggak benar disuruh ke belakang lagi sampai dia dapat. Itu kan belajar juga, ya kan? Boleh bukan hanya nama, misalnya bahasa Inggris. Coba kucing apa? Cat, udah silakan pulang. Kalau nanti dia masih salah, dia di belakang. Itu kan pembelajaran juga, itu satu hal yang menarik. Bisa berupa game ya, tetapi belajar. Misalnya belajar bahasa Inggris kan, ya nama-nama hewan lah kan? Atau nggak usah kita bilang bahasa Inggris. Coba nama-nama hewan dengan bahasa Inggrisnya apa? Nah, kalau namanya pun masih SD atau SMP kan, kalau udah kita tepuk tangan, kita kasih pujian, itu membanggakan sama dia. Itu bisa kalian buat ya, yang seperti itu, tidak masalah lah, itu idenya. Ya mungkin belum ada ide dari nanti, salah satu idenya seperti itu, gimana laku pelajaran itu menarik, ya kan? Atau misalnya kelas 3, kita sebelum pulang nanti harus bisa perkalian 5. Contoh, mulai dari pertama 5 kali 1, 5 kali 2, berulang lagi 5 kali 1 gitu. Jadi kan mereka kan
Kalau udah kena punishment atau hukuman misalnya nggak tahu dia perkalian, berarti belum bisa pulang, dia kembali ke belakang. Besoknya kalau disebut itu kan dia pasti berusaha supaya bisa, supaya nggak malu sama kawan-kawannya. Itu hal-hal yang baru ya. Tapi kalau di mahasiswa kan sama kita nggak cocok dong kami buat seperti itu kan. Coba kita belajar dari sebelum pulang, abang udah di pintu itu kan. Ya, tapi itulah yang kalian praktekkan sama siswanya. Saya rasa itu sangat cocok mau SMP atau SD. Tinggal tingkat kesulitannya aja. Ya, ini boleh kalian tulis kapan nanti aku inilah program ini program gitu ya, supaya jangan lupa. Kan ada ide, jangan pula nanti kalian 5 orang, misalnya kalian berapa orang satu kelompok? 4 orang. Jangan pula dari yang 3 ini semua idenya dari kalian hanya diam aja. Ya kan harus kalian lebih aktif, apalagi kalian orang IT dan orang Medikom. Seperti tadi bilang Deva, dapat dia alumni Medikom situ, ya banyak dia. Ada kegiatan buat Medikom, Pak. Apa itu? Anak Medikom itu harusnya setiap Sabtu kayak pertemuan orang itu pertemuan nyanyi-nyanyi, pokoknya bareng-bareng nobar bareng. Iya, banyak seperti itu. Karena apa ya? Salah satu ini bukan salah satu memang kalau di kampus kita itu kebersamaan. Ya kebersamaan itu kalau alumni Medikom salah satu ya kebersamaan. Karena gini, kalau kampus lain mungkin cenderung ke masalah cuek kan, artinya cuek dalam hal aku hanya mahasiswa kok di sini. Itu dia belajar pulang. Kalau Medikom kan enggak, kalian apa melihat juga sekedar hanya mahasiswa, udah kekeluargaan. Artinya udah seperti keluarga gitu ya, kedekatan kalian antara teman-teman kalian itu kan salah satu yang tidak bisa dilupakan. Bukannya kalian, kami juga merasakan seperti itu ya. Bahkan kalian juga misalnya itu terkenal kalau dari Medikom ini persaudaraannya itu sangat apa ya, sangat dekat gitu ya. Misalnya pegawai, biarpun nanti udah keluar dari Medikom ada pegawai mengalami ini, itu kuat kali persaudaraannya. Abang ingat dulu waktu yang terakhir inilah waktu Bang Harmoko dulu yang kecelakaannya kan. Bang Harmoko kecelakaan itu dari semua, mau alumni tahun berapapun semua buat donasi, buat ini semua. Itulah persaudaraan itu. Ya karena memang kita ya salah satu itu yang paling kita apa di sini rasa bersaudara. Itulah kalau di Medikom dan itu turun juga sama kalian. Terlihat juga ya, mungkin masih ada sekarang tentang perayaan ulang tahun. Masih ada? Nah, kalian kan yang ulang tahun ini kita traktir itulah istilahnya kan. Jadi ulang tahun pun nggak stres. Akhirnya kita kumpul uang dari uang kaskap, dari kita semua membeli kue sama dia untuk pada ulang tahunnya kan itu mendidik. Selama ini kan apa nilainya? Kalau kita ulang tahun cenderung kita tutupi. Nanti disuruh dari traktir, disuruh jadi itu kan. Tapi kalau di Medikom yang ulang tahun itu harus bergembira, harus senang. Jangan lagi beban aduh uang ke nanti enggak. Karena kan kawan-kawannya